warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innallaha sami'un basir. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, sesepuh bini sepuh ingkang kawula muliaken, wabil khusus para kiai ingkang kula taati dahunipun, Bapak Kepala Desa Bapak Ali Nasifin yang dirahmati Allah, Bapak Ketua Tamir beserta seluruh perabot, marbot dan seluruh panitia pembangunan masjid Baitul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak RT RW, Kepala Dusun Klampi dan seluruh jamaah hadirin undangan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam ini tiada kata yang patut kita haturkan kecuali ungkapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Keranten kula panjenengan sedaya diparingi kesempatan oleh Allah arupi sehat lan diberi kesempatan arupi wekdal saged menghadiri undangan pengawasan umum dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus bagaimana yang sudah kita dengar, peresmian Masjid Baitul Hidayah yang alhamdulillah dari swadaya masyarakat, dari donatur bisa mewujudkan apa yang menjadi impian masyarakat, khususnya Dusun Kelangri, Desa Sidokerto, seperti mana yang saat ini kita bersama bersama-sama. Untuk itu sekali lagi dari hidayah dan ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan suri tauladan, memberikan contoh-contoh yang baik dan meninggalkan wasiat sebagaimana yang saat ini kita kaji dan kita amalkan arupi Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged nglampahi singkang barang hak dan memberikan barang kang batal, dan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged nglampahi mengamalkan dua wasiat beliau arupi Al-Quran dan Hadis itu. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saderenge kula matur, insyaallah agar mengenal kula niki saat ini dados warga Sidokerto baru 2 tahun yang lalu, yang sebelumnya Hidangan Puri Surya Jaya. Kebetulan dan sangat kebetulan acara dalu itu dihadiri Romo Kiai Haji Husain Ilyas saking Karangmongko yang kebetulan Pak Lid kula piyambak. Mbah kula saking Karangmongko yaitu Husain
yang kebetulan saudara pun Ruslan Abdul Ghani, Hussein Abdul Ghani itu saudara pun Yai Ilyas yang kebetulan saat ini menjadi tokoh dan dai yang insya Allah panjenengan sakit bersani di YouTube dan di digital insya Allah sampun viral dan alhamdulillah di tempat dan tinggal saya baru yaitu Senilas turun Budi dan alhamdulillah insya Allah makin dalam perjalanan Budi kita tunggu bapak beliau insya Allah fatwa-fatwa itu didengar oleh masyarakat se-Jawa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di dalam bulan Rajab menikah sebagaimana yang kita ketahui ini, hikmah yang harus dan menjadi kekuatan kita di dalam melaksanakan peringatan-peringatan yang termasuk Isra Mi'raj ini, yaitu arupi sholat 5 waktu sebagaimana Rasulullah SAW menerima perintah saat Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ingin menunjukkan kepada makhluknya bahwasanya kekuasaan Allah itu sampai berdiri. Insya Allah belum ada yang mengotak-atik dan menemukan secara logika perjalanan beliau dan menghasilkan sesuatu yang sebagaimana kelolaan panjenengan sedaya lampai selama 5 waktu arti sholat sebagaimana luar biasanya perintah sholat itu. Ini menunjukkan luar biasanya amalan yang berupa sholat sebagaimana as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangi atau cacai agama. Sopo sing dalam keteno sholat berarti yang dulu menegakkan agama. Para jamaah ingkang dimuliakan oleh Allah, sholat menika Pak, insya Allah makna yang terkandung bukan hanya sekedar doa, bukan hanya sekedar gerak sebagaimana semua sekarang sudah gerak, bukan hanya orang Islam di Mawar, tapi di luar Islam sudah mengakui bagaimana hikmah yang terkandung di dalam sholat, baik dari sisi kesehatan maupun sisi vertikal kedekatan dan komunikasi antara hamba dengan Khaliknya sudah diakui baik bahkan orang di luar Islam. Saking luar bahkan amalan kelolaan panjenengan seperti passwordnya diterima terbitanya, passwordnya itu mengikut passwordnya adalah sholat. Kalau sholat kelolaan panjenengan seperti dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saya, amalan-amalan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa dikategorikan saya. Sebaliknya sholat kula dianggap lalai sebagaimana neraka wel ajaran fawaidul musolli. Celaka orang yang sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ganggu bersagi ibadah-ibadah yang lainnya. Ini saking utamanya ibadah sholat sehingga perlu benar-benar mendapat perhatian khusus dari Bapak Ibu yang kebetulan juga menjadi tanggung jawab anak dan keluarganya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, termasuk perhatian kita kepada anak-anak kita terhadap sholat. Wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahlah sholat itu kepada keluarga. Fastabir alaiha, cara merintahi ya kita sabar, boten saged dalam melaksanakan perintah itu mati selalu. Jadi
kados dari ujian ini. Alhamdulillah. Terus Astagfir alaiha untuk mempraktekkan dan insya Allah para jamaah sedang praktekkan monggo dipraktekkan artosipun praktek itu yang tertuju yang lebih penting itu Astagfir alaiha, sabar di dalam mengajak sholat. Karena saat itu sampai tiba hati sholat itu bahkan bukan hanya anaknya, bapak ibu kasih hari TikTok waktu ini ada dipadakan, karena kalau sudah bulanan handphone itu rasanya berhentikan sejenak itu kayaknya berat karena kesambungannya yang sehingga kalau diputus seakan-akan sudah nggak ada nilainya mulai awal bermain itu tadi. Maka sering kita merasakan sendiri, bahkan anak-anak kita itu sudah bahkan diperintah oleh orang tuanya, dipanggil oleh orang tuanya, apapun orang tuanya, insya Allah hampir sama jawabannya nek komputer atau firman bentar mah, bentar pak, bentar itu kalimat yang terngiang dan tidak asing di telinga kula kita. Kalau anak saya perintah, bahkan bukan perintah untuk memerintah, untuk bekerja atau melakukan katanya merintah untuk makan saja, insya Allah kalimat bentar pak, bentar mah itu sering kita dengar. Monggo ente pengawasan bu, ente pengawasan ibu-ibu tanggal kali tadi karena Ustaz mengantisipasi handphone pada anak-anak. Perkorban hal yang remeh ditanggung-tanggung di pengajian rutin pada kiainya. Dan kiai ditanggung itu handphone itu sih membesarkan bu, itu lepas Ustaz lah. Ini kesalahannya. Wong panjenengan sing nukono saiki tidak iso dikendalikan anak terhadap handphone malah ditakono baik ini sampai dong beres. Ini yang pertama. Para jamaah yang kamu hormati, pada kesempatan ini sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu perjalanan yang sampai detik ini, dan perjalanan itu bukan bertahun-tahun ini, 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, dan itu adalah kekuasaan Allah yang belum ada ilmuwan yang otak-atik perjalanan itu. Itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kekuasaanku. Dituliskan Inna Allah Sami Basir, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dan melihat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu pada kesempatan ini kula sampaikan bahwasannya keluarga kita ini keluarga kita ini Pak, mumpung kula niki saged bincangkan di hadapan para jamaah terkait masalah Isra dan Mi'raj dan sholat, marilah kita kupas sholat itu. Sholat itu 5 waktu. Kalau bisa harus ngadep, kampung ngadep malam. Sholat mereka 5 waktu Pak, dan kebetulan negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini berpedoman punya falsafah Pancasila yang sama 5 sila, dan di dalam sekolah itu mengandung seluruh sila. Karena kebetulan ngapunten
ono istilah radial dan takut-takut itu loh saya katakan sedikit agar kita benar-benar menjadi warga negara yang baik dan benar-benar harga mati NKRI. Di dalam sholat itu Pak, wonten ketuhanan yang Maha Esa, yang disembahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, manusiawi, tidak ada di antara satu yang lainnya Pak. Masih gak wawu, masih adil elek dan imam yang dituntut itu si A. Saya yakin jamaah tidak ada imamnya kecocok nanti itu usulnya sujud dengan ruku, usulnya kurni kita dengan sujud. Tidak ada yang berikan manusia dan setelahnya bagaimana doa kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, memanusiakan di antara kita. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Apakah ada di dalam sholat panjang namun entah imam Allahu Akbar kemudian makmum 7. Inilah kekompakan persatuan yang dibangun pada saat sholat. Bahkan Pak, sholat jamaah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pahalanya ganjarannya kaya dene jihad fisabilillah. Kenapa demikian? Karena saat itu pada saat sebelum penaklukan kota Mekah, bagaimana kaum kafir Quraisy mempersiapkan kaum muslimin dan dibuktikan bagaimana kekompakan kaum muslim berjamaah dengan setiap waktu dari subuh tuhur bertambah jamaahnya, tuhur ke asar bertambah jamaahnya, asar ke maghrib sampai ke subuh lagi bertambah terus, tambah penuh masjidnya orang berjamaah. Saat itulah membuat keder kaum kafir Quraisy, sehingga tanpa perlawanan, tanpa pertumpahan darah Mekah bisa dikuasai. Ini menunjukkan betapa gerakan daripada umat Islam melaksanakan sholat berjamaah itu mengibaratkan pahalanya oleh perang jihad, karena terbuktikan pada saat Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah tanpa pertumpahan darah, hanya dengan jamaah sholat berduyun-duyun setiap waktu bertambah terus sehingga ngecalon penuh masjid wong kafir Quraisy langsung berkibarkan bendera putih menyerah, yang masuk rumah Abu Sufyan aman, sehingga berduyun-duyun masuk rumah Abu Sufyan dan di sini tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Inilah para jamaah persatuan. Yang keempat yaitu kerakyatan yang oleh kebijaksanaan. Apa ada unsur musyawarah di dalam sholat ini? Ada panjenengan di dalam menentukan sholat 5 waktu, takmir masjid sudah menentukan siapa yang mengatur, siapa yang ngimami, bahkan sholat jamaah khotbah cuma ditentukan dalam 1 tahun khotbah. Itu adalah musyawarah mufakat. Apa yang terjadi? Entah gotok-gotokan pada saat masjid mengadakan sholat berjamaah, azan dikumandangkan, kemudian iqomat, kemudian setelah iqomat baru, karena tidak ada musyawarah untuk mufakat dan orang rapat jauh rembukan sih ujung-ujung wong limo maju kabeh dadi imam kabeh. Ini menunjukkan semua sudah musyawarah, sehingga begitu ditunjuk imam semuanya bariku sing jamaah itu bawu dotak karo imam ono ati elek karena saya yakin makmum tersebut tidak akan nurut karo imam gara-gara imam ono masalah dengan makmumnya. Tidak. Persatuan dan musyawarah yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ada di dalam sholat itu. Ente dapat lurah disiapin sok di depan dan tidak boleh diisi oleh orang lain. Tidak ada.
sio itu darurat nek kari gitu. Inilah keadilannya. 5 sila ini termaktub di dalam sholat 5 waktu bulan. Untuk itu saya sangat tidak yakin di dalam sholat, di dalam masjid ada hal-hal yang sekarang menjadi viral dan menjadi sesat. Untuk itu pun sampai menjadikan ini bola liar dan menjadi sesuatu yang tidak produktif. Mudah-mudahan segera itu bisa diatasi dan tidak ada apa. Para jamaah yang kau hormati, sedikit Pak Yai sedikit kalau mengapunten karena ini pandemi di bulan Juli yaitu menjelang Idul Kurban di masjid-masjid innalillahi di jalan-jalan raya tuing luar biasa dan sangat-sangat memprihatinkan dan menyedihkan pandemi COVID-19. Saat ini kita harus bangkit bahwasanya itu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai hukuman kepada kita semua, dan harus kita yakini. Sehingga kalau kita meyakini itu adalah ujian Allah, maka memberikan motivasi kita untuk bekerja lebih baik. Itu contoh Pak. Dia kalau kayak contoh membuat makan gambar daripada pitokan mantune pengajian ini nopo ingkang kula sampai akan cerita sedikit dan sederhana ini dados renungan. Enten jenenge siput, seberat siput Bu, siput seberat ya. Siput niku wis gak dikei sikil, tapi dikei beban arupi tempurung sing gak iso dipisahkan dari tubuhnya. Melihat temannya saat itu berjalan arupi kodok itu mencolot ngarepe keong atau siput gitu lalu sambil ditokan kodok itu kira atas ibu-ibu sakit kan kodok itu mencolot terus ditokan siputnya artinya menggerutu dengan sendirinya karena kelemahan dan kekurangan yang dipunyai. Wis gak dikei sikil, dikei bobot arupi kebulung sing wabot gak iso dilepas sehingga dirempet melakukan itu. Bila saat itu ada burung elang ingin menyambar tunggal makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, burung elang melihat dua makhluk akan memaksa dua makhluk Allah itu, siput yang tidak bisa berlari, kebingungan. Yang bisa dilakukan hanya mendelep awak itu lepononan tempurungnya. Apa yang terjadi? Bilalah elang itu tidak memangsa siput, tapi justru berkodok semayulit pencolot-pencolot di luar. Begitu setelah elang menempel kodok dan kodok diterbang dengan kekarangan elang, baru siput mentumul kepalanya dan menyadari, ya Allah, tadi menggerutukan akan Allah tidak adil, tapi dengan adanya kejadian yang sangat sederhana itu, baru siput menyadari kuasa Allah. Justru kaki yang tidak dipunyai, tempurung yang membebani dia, bahkan inilah yang menyelamatkan dari nyawanya. Sumpah boleh, biar boleh. Kenapa apa yang ada di cerita yang sangat sederhana ini? Jangan mengeluh dan menggerutu, akan jangan sampai menyampaikan unek-unek di dalam hati, meskipun hanya hati bukan diucapkan bahwasanya Allah itu tidak ada. Inilah bukti. Saya yakin panjenengan juga punya masalah, punya beban, apalagi ekonomi kados perkara. Sudah hampir 1 tahun pandemi, panjenengan diuji, muncul masalah-masalah baru, masalah satu belum terselesaikan, muncul lagi beban penderitaan luar biasa.
maka ingatlah bagaimana sibuk beban dan kekurangannya karena tidak punya kaki justru menyelamatkan. Apa artinya? Izinkan, jadikanlah semuanya itu motivasi untuk bekerja, untuk mengembalikan perekonomian, mengembalikan keadaan seperti semula, dan itu harus ada semangatnya. Jangan terlalu banyak menggoda. Para cerita yang insya Allah monggo kita angan. Saya yakin panjenengan pasti merasakan ada beban, merasakan setelah pandemi ini panjenengan muncul problem-problem baru baik perekonomian maupun urusan keluarga. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita sehingga kalau kita melewati ujian itu dengan baik, insya Allah akan membawa berkah. Sedikit lagi cerita, kalau cerita kalau dongeng yang oleh-oleh untuk perjuangan agar mengurangi waktu untuk durian handphone. Ada cerita menarik Pak. Ini juga memotivasi berbagi di antara sesama. Enten ustaz yang memerintah kepada anaknya yang di Amerika. Di situ Klaten baru diberi pelajaran membaca dan menulis Amerika balon, disuruh dikengket nulis jenenge masing-masing. Ditulislah oleh anak-anak di Amerika di laut nama-namanya. Enten Pak Ali Nasiri baru ditulis, Pak Yasin ditulis, semuanya menulis namanya sendiri-sendiri di balon tersebut. Mantul-mantul balon itu dilepas di suatu ruangan yang di dalam ruangan itu wonten balon kaca, hampir ratusan balon yang tidak ada tulisannya. Selanjutnya Ustadzah merintah, ambil dan cari balon yang ada namanya masing-masing, pegang, tunjukkan kepada Ustadzah. Itu mulai lagi kali-kali artikan mulai ambil guyon, ketemu jenenge kados kula kuliah, nemuake jenenge Mas Yasin, kula lepas. Ada lagi jadinya kula nemuake Pak Yasin, karena kula gak pro, gak napa terus cocok kali Mas Yasin iki. Kula bayangake arek iki tambah disiplin. Kenapa? Kok kita ketemu kayak sih tak beli. Itu lakukan arti memang yang sangat-sangat natural. Turun enten nopo pikiran itu kalau gak ketemu ya dilepas. Terus bukan namanya dia dilepas. Terus 1 jam gak nemu akan lari-lari kalau balon yang sesuai dengan namanya. Begitu Ustaz dan merentah yang lain. Sekarang kalau memang belum menemukan balon yang ada namanya masing-masing, saat ini sampai kamu cari balon yang ada namanya siapapun, kasihkan kepada yang punya nama. Ulang nemukan balon nama Pak Yasin Golkarnya. Pak Yasin memakai Pak Ali Nasikin, serahkan Pak Ali Nasikin. Pak Yasin menemukan Ubed mungkin bisa keluar. Begitu seterusnya, gak sampai setengah jam seluruh anak didik tadi lari tiga pun sakit memegang nama yang sendiri yang ada di balon. Ini realita Bu, Pak. Saya bayangan kemudian, mau dibayangkan, dolai balon jenis bibir dinasti saja tanam. Tapi begitu berbeda, nomor balon jenis sopai kayak maksudnya jenis. Karena ini juga mengajari anak belajar membaca. Setelah belajar nulis, nomor jenis ternyata balon itu jenis dibaca. Ada pelajaran dibaca ternyata Mas Yasin. Ya, tapi meskipun ini juga mengajarkan pada anak itu tadi isok motor nggak jenenge to
Jeneng kula kulen. Iso kulen kok begitu orang jeneng itu kulen gak diwaca. Kasih diwaca gak sepikir rasul. Tapi begitu diperintah kasihkan kepada yang punya nama. Diwaca Yasin berarti kulen iso maca jeneng atau tulisan meskipun bukan namanya. Ini pelajaran untuk apa yang terkandung tidak sengaja sudah menemukan hikmah yang ada di dalam cerita yang sebelah ini. Berbagilah kepada sesama. Yakinlah bahwasanya kebahagiaan itu menimpa diri Anda tidak lama. Kalau panjenengan merebut kebahagiaan, nerimo mencari balon berjalan kiri sesuai dengan perintah Ustazah, luar biasa senangnya. Karena perintahnya kami balik yang sesuai dengan namanya, nama pegen. Begitu minum balon, senangnya aku bilang karena sesuai dengan perintah, sesuai dengan perintah. Maka alhamdulillah Pak Idai Sapur tahu apa yang terjadi. Sekali lagi ikhlas berbagi kebahagiaan kepada sesamanya. Meskipun panjenengan belum mendapatkan itu, tapi yakinlah bahwasanya suatu saat dan tidak lama kebahagiaan akan menimpa diri Anda. Sudah terbukti apa sebagaimana yang diceritakan oleh Ustazah dan para anak didiknya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, patut itu syukur alhamdulillah Pak Yai, Pak Alekul satu rambut. Mungkin sebagaimana yang sudah viral netepi dawu kita netepi dawu malaikat, bagaimana komunikasi kali yang insya Allah Pak Dewi Sabun Mesari viral yang beliau sampaikan. Terakhir ini para jamaah pada kesempatan ini dengan adanya cerita saya terkait masalah kebahagiaan, maka yang perlu kita camkan bukan bahagia yang engkau bisa menjadi bersyukur, tapi harus dibalik polanya. Bukan karena kita menunggu bahagia, menunggu senang, menunggu soge baru bersyukur, tapi yang harus pola dirubah, bersyukurlah, itu akan menjadikan kamu bahagia. Bukan bahagia baru bersyukur. Karena apa? Karena insya Allah target tembok diri dan buku-buku, sehingga gak bahagia, gak seneng-seneng, gak sesuai dengan keinginan, gak ketemu kita. Maka bersyukurlah, dan dengan bersyukur kamu akan menemukan kebahagiaan. Itulah pada kesempatan ini agar nyambung dengan Yai, saya teruskan terkait masalah sholat ulangan panjenengan sedaya ini, sebagaimana yang saya simulasikan dengan NKRI harga mati Pancasila adalah pedoman hidup kita, yang sebagaimana saat ini sudah alhamdulillah kesadaran kita terkait masalah NKRI harga mati sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sholat di dalam mengajak, tadi sudah saya sampaikan bagaimana mengajak sholat, wastobil alaiha wa'mur ahlaka, perintah keluargamu itu sholat dengan sholat wastobil alaiha. Insya Allah monggo dipraktekkan Pak, karena perintah itu tidak bisa dipek kesadari, anak dipek sadari, bojo dipek sadari, sholat kita sholat yo menengahi. Insya Allah Pak, kalau sudah terjadi dengan bahaya sholat dulu, maka harus ada perintah. Dan itu kadang-kadang pulau di dalam perintah anak keluarga bojo kadang-kadang keliru dalane
gaya kekerasan, bahkan tidak diberikan contoh kepada anak dan keluarga kita. Apa yang terjadi? Mongkon anak sholat, mongkon anak masjid jamaah, tapi bapak ibu dominan hidup. Gue ditegur, bapak mau telepon, ini ngambil dari online, gitu. Ini online nanti tunggu tontonan barang, alasannya nggak bisa. Apa yang terjadi? Si anak juga, ini juga simulasi, kripto dan sebagainya. Ini yang sangat memprihatinkan kondisi saat ini. Sehingga saat ini antara tahun 90-an dan tahun 80-an saat kulo masih kecil, saat kulo tangsih pernah berasa ujian majemuk saat ini bisa dihitung dengan jari. Itulah sedikit yang dapat kami sampaikan. Mungkin nopo ikan kulo sampai akan membawa masalah, membawa manfaat di malam bulan panjang sedaya dikutubi Allah Subhanahu wa Ta'ala mari hidayah dan taufik sehingga bulan panjang sedaya diberi kesempatan untuk bangkit lagi setelah pandemi yang hampir 2 tahun ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan pulau kita bergerak iman dan Islam dan menempati surga Allah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf wonten kata-kata kula sing boten teratur kula nyuwun agung pangten wong nawi enten resik itu bener-bener hidayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.